kita akan membahas tentang metode penyampaian berbicara. Jadi berbicara itu seperti yang kita ketahui bahwa berbicara adalah menyampaikan ide atau informasi kepada orang lain secara lisan gitu loh. Jadi bagaimana kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Nah, di sini ada beberapa metode penyampaian dalam berbicara, yaitu yang pertama ada metode penyampaian secara mendadak. Terus ada juga metode penyampaian tanpa persiapan. Lalu ketiga ada metode penyampaian dari naskah, dan keempat adalah metode penyampaian dari ingatan. Metode penyampaian secara mendadak ini biasanya banyak kita temui ya. Contohnya misalnya ada orang yang sudah ditentukan, oh kamu yang akan menjadi pembicara, tetapi pada waktu yang bersamaan dia tidak bisa datang, biasanya akan dialihkan kepada orang lain. Nah, itu metode penyampaian secara mendadak. Jadi orang yang dituju tersebut biasanya tanpa persiapan, dia tidak mempersiapkannya terlebih dahulu. Namun meskipun begitu ada beberapa hal yang menjadi kelebihan dalam penyampaian metode secara mendadak, yaitu biasanya orangnya akan bebas memilih topik. Jadi dia tidak terikat pada topik tertentu, dia bisa menyampaikan topik yang menurutnya itu sesuai dengan kegiatan atau acara yang sedang berlangsung. Terus ada juga kekurangannya, yaitu biasanya orang yang dituju akan terlihat lebih canggung saat berpidato. Terus keduanya ada metode penyampaian tanpa persiapan. Sebenarnya sama aja ya, kalau kita pilih lebih lagi bahwa metode penyampaian secara mendadak dan tanpa persiapan, kalau kita pikir sebenarnya sama. Cuman ada beberapa perbedaannya, yaitu kalau metode penyampaian tanpa persiapan itu dia tidak menggunakan naskah pidato, tapi dia sudah mempersiapkan atau dia mempunyai kesempatan untuk membuat kerangka isi pidato. Jadi dia mempunyai beberapa waktu sebelum dia menyampaikan pembicaraan di depan. Lalu kedua, metode penyampaian dari naskah. Nah, biasanya kalau kita saksikan ada misalnya rapat paripurna atau ada kegiatan kepresidenan atau kegiatan kenegaraan, biasanya mereka membaca naskah ya. Pidatonya dibaca dengan menggunakan naskah. Jadi kenapa harus ada naskah? Karena itu formal ya. Jadi takutnya ada kesalahan atau ada beberapa hal poin penting yang harus disampaikan, dan mereka harus menggunakan naskah agar apa yang disampaikan itu tidak terlewatkan begitu saja. Dan ini ada persiapan yang matang sebelum menyampaikan pidato di depan orang banyak. Terus ada metode penyampaian dari ingatan. Jadi metode ini memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan dan membuat naskah dan menghafal naskah. Nah, ini bedanya dengan yang penyampaian dari naskah. Kalau dia memakai naskah, cuman pada saat penyampaian di depan umum dia tidak menggunakan naskah itu. Jadi dia menghafal naskah atau menghafal kerangka pidato yang dia buat, lalu disampaikannya di depan umum. Dan ketika penyampaian itu dia nggak membawa naskah tersebut. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita bisa menjadi ahli dalam berpidato atau berbicara di depan umum, yaitu pertama, kita mempunyai keberanian atau tekad. Terus kita harus percaya diri. Nah, kita juga harus memperhatikan penampilan kita, karena penampilan kita menunjang kepercayaan diri kita. Terus kita harus memahami komunikasi massa. Lalu kita bisa menguasai bahasa dengan baik dan lancar, seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa kita harus mengerti situasi. Misalnya kita berpidato di depan orang banyak, misalnya di kampung, kita nggak mungkin 100% menggunakan bahasa Indonesia. Pasti kita menggunakan bahasa daerah juga, karena banyak kan di kampung ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang kadang kurang mengerti. Jadi bisa kita lihat misalnya kalau ada acara kenegaraan juga, misalnya mereka di luar negeri, biasanya disampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris, karena nggak mungkin menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita harus menguasai bahasa itu dengan baik dan lancar. Terus kita harus melatih diri kita secara kontinu atau terus menerus, supaya kita misalnya ada
penyampaian secara mendadak kita nggak terlalu gugup atau terlalu kaku. Baik, begitulah penjelasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam